Siap, gerak. Sabar. Baca yang depan, gerak. Siap, gerak. Kasih masuk. Yuk. Apa di sini? Oke. Duduk siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Bagus, coba senyum sekali lagi ya, Pak pengen dengar suaranya. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah. Kabarnya baik. Itu Imelda, apa kabarnya Imelda? Bagus. Raidelko? Bagus, sehat. Oke, terus selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa, Pak minta pertolongan pada si Deca. Silakan Deca. Berdoa mulai. Selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita belajar, baiknya kita memang berdoa untuk apa? Mendapat perlindungan dari Allah. Semoga kita dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Bagus sekali. Untuk itu, selanjutnya Pak akan mengecek kehadiran. Apakah hadir semua hari ini? Yang Pak sebut namanya nanti silakan angkat tangannya sambil bersuara hadir Pak. Saya Pak, seperti itu. Jelas? Jelas. Good. Nama Anjeli. Saya Pak. Saya, Pak. Seperti itu ya. Akbar. Saya Pak. Iya. Deca. Saya, Pak. Bagus. Fitria. Saya, Pak. Flora. Hadir Pak. Imelda. Saya, Pak. Hadir juga. Monica. Saya, Pak. Iya bagus. Nabila. Hadir Pak. Ada Nabila. Putri. Ada, Pak. Bagus Putri. Raidelko. Saya, Pak. Bagus Rai. Sari Ayu. Ada, Pak. Cindy. Ada, Pak. Ya. Baik, hadir semua ya pada hari ini. Ada semua, ada yang tidak masuk juga tidak ada. Baiklah. Pak mengingatkan kembali pelajaran minggu lalu kita melakukan apa? Praktek guling dan guling mata. Oke, good. Kemarin kan juga Pak sudah kasih tahu masalahnya pada hari ini materinya kita adalah pergaulan Bebas. Iya, pergaulan bebas. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita nyanyikan lagu wajib nasional. Untuk apa? Untuk menguatkan nilai-nilai nasionalisme dalam diri kita. Siapa yang ingin membantu Pak untuk memimpin rekan-rekannya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Saya, Pak. Oke, silakan Putri maju ke depan. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Ya, silakan untuk semuanya berdiri. Bersama-sama ya. Yuk. Oke, siapa yang bersedia membantu Pak untuk memimpin rekan-rekannya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Saya, Pak. Putri yang bersedia, silakan Putri bantu ke depan, maju ke depan. Atau yang lain silakan berdiri. Siap ya, kita nyanyikan lagu bersama-sama. Mengikuti pemimpinnya, Putri. Yuk.
setiap kegiatan pembelajaran sudah semestinya kita harus menjadikan buku wajib nasional, salah satunya untuk apa? Untuk menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri kita, agar kita selalu ingat pada bangsa Indonesia. Bagus sekali. Terus selanjutnya, dalam hal ini kan kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi Pak kasih saran untuk kita selalu menerapkan 3M. Bagus. Yang pertama itu mencuci. Iya, jangan lupa ya, mencuci. Pakai apa? Pakai masker. Terus jaga jarak. Ada 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk apa? Untuk mencegah tubuh kita terserang dari virus COVID atau virus corona. Untuk kesehatan Pak, gimana caranya? Untuk kesehatan itu kita harus berolahraga setiap harinya, menjaga pola hidup sehat. Gimana Pak pola hidup sehat? Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Tidurnya jangan larut. Ada yang suka begadang di sini? Bagus. Kalau sudah isya, makan, belajar sedikit, jam 9 sudah tidur. Berapa Pak maksimal tidur manusia itu semalamnya? Berapa jam? Minimalnya 8 jam sehari. Biar apa? Tubuh kalian itu merasa segar pagi-paginya. Dan pagi-pagi datang ke sekolah juga semangat. Jangan lesu. Kalau orang begadang itu ciri-cirinya kalau di sekolah itu tidur di atas meja. Ada enggak ini? Ada. Bagus. Pagi-pagi jangan lupa makan, sarapan. Apa Pak sarapan yang bagus Pak? Bebas. Tergantung kalian masing-masing. Kalau misalkan karbohidratnya bagus, pakai nasi sarapannya dengan proteinnya telur. Minumnya susu. Bagus. Kalau misalnya Pak saya makan roti boleh enggak? Boleh. Pak saya makan biskuit Pak? Boleh. Semua harus makan sarapan untuk mengisi tenaga agar kalian sekolahnya semangat. Bagus sekali. Untuk selanjutnya Pak akan menjelaskan mengenai mekanisme pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita hari ini adalah tadi apa? Pergaulan bebas. Iya, pergaulan bebas. Nanti Pak jelaskan melalui video pembelajaran. Nanti Pak setelkan atau Pak putar video pembelajaran mengenai pergaulan bebas ya. Nanti Pak putarkan di sini. Tugas kalian apa? Mengamati, tonton. Ditonton, dicatat, mengumpulkan informasi. Pada saatnya Pak sudah bertanya, harus bertanya apa sih yang tidak dipahami dari video tersebut. Yang kedua itu ada Pak menjelaskan juga menggunakan PowerPoint. Nanti Pak jelaskan mengenai PowerPoint setelah dari video tersebut. Yang ketiga ada diskusi nanti. Sudah diskusi itu kalian menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas. Terus juga yang terakhir ada mengerjakan soal sumatif atau soal formatif, 5 buah soal uraian. Nanti kalian kerjakan, sudah kita kerjakan, kita koreksi bersama-sama. Setelah itu penutup dan kesimpulan. Setelah kesimpulan kita berdoa dan pulang. Untuk selanjutnya kita masuk kegiatan inti ya. Sebelum masuk kegiatan inti, Pak bagi kelompok dulu. Pak bagi kelompok, nanti duduknya pisah kelompok ya. Kelompok A di sebelah kiri Pak, kelompok B sebelah kanan Pak. Ya Pak sebut namanya, silakan berpindah. Kelompok A di sini, kelompok B di kiri. Kelompok A Pak bagi itu ada apa? Pindah ke sana. Deca. Di situ, duduk aja di situ. Kelompok A lagi Flora.
Ya, di sini saja. Ya, betul. Sini geser sana lagi. Lanjut di sini. Geser sana lagi. Siapkan buku, paket, alat tulis untuk kalian mengumpulkan informasi di depan ini ya. Setelah kalian mengamati video di depan mengenai pergaulan Bebas. sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, silakan menyaksikan. Iya, perhatikan ya dengan seksama. Silakan. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba. Walaupun melalui banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tuanya. Ciri-ciri pergaulan bebas yaitu penghamburan harta, menghalalkan segala cara, rasa ingin mencoba dan merasakan, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri. Kesukaran yang dialami timbul akibat konflik. Banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Terjerumus narkoba. Faktor penyebab pergaulan bebas. Para orang tua perlu menyadari bahwa zaman telah berubah. Sistem komunikasi, pengaruh media massa, kebebasan pergaulan dan modernisasi di berbagai bidang dengan cepat mempengaruhi anak-anak. Pengaruh pergaulan yang datang dari orang tua dalam era ini dapat kita sebutkan antara lain sebagai berikut. 1. Faktor kesenjangan pada bagian masyarakat kita. Masih terdapat anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan orang muda. 2. Faktor kurang pedulian orang tua terhadap pergaulan muda-mudi. 3. Faktor ketidakmengertian kasus ini banyak terjadi pada para orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang. 4. Faktor agama dan iman. Agama dan iman merupakan landasan hidup seorang individu. 5. Perubahan zaman. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Penyebab maraknya pergaulan bebas yaitu sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa, kegagalan remaja menyerap norma. Dampak pergaulan bebas yaitu 1. Seks bebas, kecanduman obat dan narkoba, menurunnya tingkat kesehatan, meredahnya hubungan keluarga, menurunnya prestasi, dan berdosa. Faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja meliputi
kondisi fisik, kebebasan emosional, interaksi sosial, pengetahuan terhadap kemampuan diri, serta penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Cara menghindari pergaulan bebas di kalangan remaja meliputi peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ingat kepada orang tua, berbanyak aktivitas yang positif, menaati aturan hukum yang berlaku, serta bergaul dengan orang yang baik. Oke, setelah kita saksikan bersama mengenai apa tadi materinya, pergaulan Bebas. Oke, pergaulan bebas di situ sudah kalian lihat kan, ada penyebab, cara penanggulangannya, ciri-cirinya sudah dari sana tadi ya. Sudah juga kalian buat catatan kecil. Nanti setelah ini Pak jelaskan melalui slide PPT, slide PowerPoint. Dan ke depan perhatikan kegiatan inti kita. Oke, sama pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 8 materi bahaya pergaulan bebas. Ngerti? Kompetensi dasar pelajaran bacaan dulu ya. 3.9 memahami perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Oke, ini ada kompetensi dasarnya ya dari materi pergaulan bebas. Yang pertama itu 3.9 memahami perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Ya, di situ kalian harus memahami. Pak sudah kasih kalian video tadi. Sudah ada juga media buku di situ. Di sini juga nanti Pak jelaskan melalui slide PPT. Jelas ya, nanti kalian mudah-mudahan bisa memahami. Yang kedua itu ada 4.9 memaparkan perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Nah, di sini nanti kalian untuk setelah diskusi kalian menyampaikan atau membacakan hasil dari diskusi kalian. Di sini yang 3.9 itu memahami itu sebagai nilai pengetahuan kalian. Nilai pengetahuannya dengan apa Pak? Nanti Pak kasih soal formatif 5 buah soal uraian. Nanti kalian kerjakan itu untuk nilai pengetahuannya. Nilai keterampilannya apa ini? 4.9 nilai keterampilannya itu berdiskusi dengan aktif mengenai masalah pergaulan bebas. Nanti kalian diskusikan, setelah diskusi kalian paparkan atau menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Jelas ya? Ada indikatornya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian pergaulan bebas. Nanti kalian jelaskan. Yang kedua menjelaskan dampak bahayanya pergaulan bebas. Nanti kalian sebutkan dan menjelaskan. Yang ketiga memaparkan perlunya pencegahan terhadap pergaulan bebas. Nanti kalian jelaskan juga. Yang keempat menunjukkan sikap jujur pada diri sendiri, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan menghargai temannya dalam memaparkan atau membacakan hasil diskusi. Oke ya, selanjutnya nih tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan setelah kalian melakukan pembelajaran, setelah mengamati, setelah memberi catatan mengenai video dan slide PPT ini, diharapkan siswa dapat satu menjelaskan pengertian bahaya pergaulan bebas dengan benar. 2. Menjelaskan dampak bahaya pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan dengan benar. 3. Memaparkan langkah-langkah pencegahan pergaulan bebas dengan benar. Yang keempat,
menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai terhadap teman dalam menyampaikan materi bahaya pergaulan bebas. Selanjutnya, next. Nah, ini kita masuk ke materi pelajaran. Untuk anak-anak ya, Pak minta kesediaannya. Siapa yang bersedia membantu Pak untuk membacakan materi di atas? Angkat tangan. Oke, silakan Anjeli. Pengertian pergaulan bebas silakan dibaca, Mas ya. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas berasal dari kata pergaulan dan bebas. Kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. KBBI, kata pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Maka dapat disimpulkan yang jika pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Anjeli. Oke, yang dikatakan Anjeli itu betul, yang dibaca Anjeli itu betul. Jadi pertemanan mengenai dalam kehidupan bermasyarakat, menjalin hubungan, pergaulan itu ya. Bebas itu tidak terikat, leluasa bebas dalam artian tidak terikat oleh apapun. Jadi disimpulkan pergaulan bebas itu adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas biasanya pergaulan bebas itu menjurusnya ke hal-hal yang negatif. Seperti anak-anak nih, anak-anak sekolah misalkan, yang laki-laki, pergaulan bebasnya apa coba? Suka, misalkan yang suka belajar di kelas, tiba-tiba dia berteman dengan teman yang suka bolos. Alhasil teman ini ikut-ikutan melakukan bolos. Bagus tak pertemanan itu? Yang perempuan juga sama. Yang suka bolos juga, akhirnya salah pergaulan, ikut-ikutan juga bolos sekolah. Itu ya pergaulan bebas ya, bisa diartikan banyak macam dari kehidupan sehari-hari. Oke, lihat di sini. Siapa yang mau bantu Pak untuk bacakan ciri-cirinya? Katakan. Boleh, yang di belakang Deca silakan baca. Ciri-ciri pergaulan bebas. Keras lagi Deca, ada kedengaran. Di situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif, contohnya narkoba. Nah, terus. Melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Iya, terus. Menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Ya. Kecanduan menonton konten pornografi, bahkan melakukan seks bebas. Iya. Mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan atau rasa malas. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Deca yuk. Benar ya, itulah ciri-cirinya, ciri-ciri pergaulan bebas. Masukkan lagi, memiliki rasa ingin tahu berlebih, padahal yang bersifat negatif. Bahasa kerennya itu apa? Rasa ingin tahu tuh kepo, pengen tahu urusan orang lain. Lihat contohnya narkoba. Pengen tahu apa sih narkoba? Coba-cobalah beli misalkan. Dicobanya akhirnya ketergantungan. Itu ciri-ciri pergaulan bebas. Ada yang kedua, melakukan pemborosan uang. Uangnya banyak nih. Pemborosan uang dibelanjakan dengan hal-hal yang tidak penting. Contohnya beli mainan. Anak-anak ini kan beli mainan, beli HP, sudah ada HP satu beli lagi. Pemborosan uang, suka pergi ke pesta misalkan, suka pergi ke mall, ke pasar.
menghabiskan uang yang tidak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Beli HP, ada satu HP mau beli lagi, ada satu motor beli lagi. Itu boros, menghambur-hamburkan Uang. menggunakan obat terlarang. Ini contohnya. Apalagi obat-obat terlarang? Iya, narkoba tuh ada ini, ada apa lagi? Minuman keras. Minuman keras, sabu-sabu, segala macam ya. Iya, menggunakan obat-obat terlarang. Untuk apa? Memenuhi keinginannya. Jangan seperti itu ciri-cirinya ya. Yang terus ada ciri selanjutnya, kecanduan menonton konten pornografi. Tahu pornografi? Pornografi itu konten-konten film dewasa 17 tahun ke atas. Nah, kalian usia sekolah sudah menonton itu, akibatnya menjadi kecanduan dan melakukan kegiatan yang di luar batas dari anak-anak sekolah menengah. Seperti apa? Melakukan pacaran. Tahu pacaran? Tahu. Pacarannya kebablasan, tahu? Akhirnya hamil di luar. Nah, paham ya? Itu pergaulan bebas juga. Mengkonsumsi alkohol, minuman keras. Tahu kan? Kalau sering minum alkohol itu biasanya apa? Hilang kesadaran, mabuk. Nih yang terakhir, mudah mengalami kegelisahan. Ada di sini, gelisah. Belajar tuh gelisah. Nah, itu pergaulan bebas tuh. Ya, tidak sabar. Ada di sini tidak sabar. Ada juga emosional, suka marah-marah sama temannya. Pak Deddy itu emosional? Tidak, Pak ini lagi menjelaskan materi bukan emosional ya. Ya, selalu ingin melawan orang tua, melawan guru, melawan temannya, tidak hormat kepada orang tua, itu ciri-cirinya. Rasa malas yang berlebihan. Contohnya, silakan anak-anak kerjakan soal tersebut pada halaman sekian. Kalian apa? Malas, tidak mengerjakan. Itu ciri-ciri pergaulan bebas. Disuruh ibunya, suruh papanya nyuci piring misalkan, malas. Suruh belajar, malas. Itulah akibatnya dari ciri-ciri pergaulan Bebas. bebas. Untuk selanjutnya, itu dari materinya ya. Ini ada ilustrasi. Nah, kalian perhatikan gambar di depan. Gambar yang pertama itu penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika. Ada ganja, ada heroin, ada putau, ada sabu, segala macam narkoba itu banyak fungsinya juga. Sebenarnya narkoba itu dalam apa namanya dunia medis itu halal, bisa digunakan dengan catatan dosis yang digunakan sesuai dengan anjuran dokter. Pak, gimana sih kalau misalkan tidak menggunakan anjuran dokter? Ya seperti orang-orang yang kecanduan narkoba, tidak ada dosis langsung pakai aja. Dia ingin dia pakai, misalkan dia kecanduan dengan sabu-sabu, tidak tahu dosis, pakai aja terus. Bekerja tidak, ya enggak? Mau pakai narkoba, mau jadi apa ke depannya coba? Badan kurus, kering, cekung, tidak mau tidur. Itu ya ciri-ciri dari penggunaan memakai dari obat-obatan terlarang, narkoba, jenis sabu. Terus juga ada yang kedua tuh. Gambar apa yang kedua tuh? Mencoba hal-hal baru seperti merokok. Nah, tahu semua kan merokok. Ada bapak kalian merokok bisa tahu ini rokok. Dalam rokok itu terkandung apa? Zat nikotin yang berbahaya bagi tubuh. Tuh lihat tuh ada gambar perempuan, anak-anak sekolah melakukan hal-hal negatif, pergaulan bebas, merokok. Ada kalian di sini? Pernah coba? Kalau mau, Pak beliin. Tidak. Oke. Yang terakhir apa tuh gambar apa? Terlibat dalam hubungan antar pelajar. Iya. Perkelahian antar pelajar. Jadi berantem, misalkan yang perempuan sama perempuan berebutan satu cowok. Sekolah A sama sekolah B berebutan satu cowok.
saling janjian, saling serang di lapangan depan kades misalkan lapangannya. Berantem, tawuran, iya. Kalau berantem itu 1 lawan 1 itu namanya berantem, berkelahi. Kalau tawuran itu antara kelompok dengan kelompok. Tawuran itu namanya. Ada bawa gini, ada bawa tali pinggang, diputar-putar, putar. Ya, apalagi biasanya senjata tajam, parang. Bahasa sini apa kan parang itu? Mandal. Iya, mandal. Ada tali pinggang, putar, terbang deh. Iya, helikopter jadi ya. Oke, lanjut. Oke, siapa yang mau bantu Pak untuk bacakannya? Oke, siapa ya? Oke, cari silakan. Faktor penyebab dari pergaulan bebas Keras. itu keadaan keluarga yang kurang harmonis, lingkungan tempat tinggal, menjalani pertemanan yang kurang baik, Iya. faktor ekonomi. Bagus, tepuk tangan untuk Arif. Yang pertama, faktor penyebabnya keadaan keluarga yang tidak harmonis, kurang harmonis. Tahu tidak kalian kurang harmonis apa? Dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik kita tidak dekat. Nah, itulah. Jadi tidak bisa mengontrol diri. Kalau kita dekat dengan ayah, ibu, adik, dan kakak, berarti kita diawasi oleh mereka. Pergaulan kita diawasi. Kalau kita salah diingatkan. Sama juga seperti kakak juga. Kalau kakak kita memperhatikan kita. Kalau salah ditegur, dinasehati. Yang kedua ada lingkungan tempat tinggal. Pak, kenapa lingkungan tempat tinggal? Nah, contohnya lingkungan tempat tinggal itu terletak pada daerah yang kumuh. Banyaknya juga kasus kriminalitas di di lingkungan tempat tinggal. Beredarnya obat-obat terlarang di tempat tinggal ada juga berpengaruh menjadi faktor penyebab pergaulan bebas yang akhirnya kita tidak tahu menjadi tahu. Yang anak-anak jadinya biasanya bermain sekarang bukan dikasih disuruh jual. Iya, minuman keras, dijual narkoba. Di sini ada jual nomor, bener nggak? Iya. Pergaulan bebas aja. Iya. Konsekuensinya apa kalau dapat? Masuk penjara. Tidak Pak, aku masih kecil. Saya masih kecil. Tidak mungkin masuk penjara. Ada. Namanya penjara anak, khusus anak, lapas anak ada. Makanya hati-hati pergaulan bebas ya. Menjalin pertemanan yang kurang baik. Ya, seperti Pak katakan tadi. Bergaul dengan teman yang malas. Bergaul dengan teman yang suka bolos. Akhirnya apa? Ikut-ikutan. Bergaul dengan teman yang suka merokok. Merokok juga. Faktor ekonomi. Tapi yang tahu faktor ekonomi apa biasanya? Tidak ada uang. Dia faktor ekonomi tidak ada uang. Untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Alhasil apa kalau dia mati uang? Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Akhirnya? Iya, betul sekali. Pertama udah baru. Iya. Akhirnya apa Pak? Maling. Untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Yang pengen mabuk, nanti duit. Akhirnya apa? Ada kesempatan maling. Di sini misalkan ada sawit, kita banyak sawit dimaling. Ada bola lampu dipaling. Semuanya. Apa yang terlihat di mata dia langsung diambil. Untuk selanjutnya siapa yang ingin bantu Pak membacakan materinya? Silakan yang laki-laki dulu ya Abah. Silakan Abah. Keras Abah. Dampak bahaya pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan. 1. Seks bebas hamil di luar nikah. 2. Ketergantungan obat narkoba. 3. Menurunnya tingkat kesehatan. 4. Meregannya hubungan keluarga. 5. Menurunnya prestasi. 6. Berdosa. Betul sekali.
usia anak sekolah anak sekarang itu kan 14 sampai 15 tahun itu menurut Pak wajar. Suka sesama suka lain jenis. Laki-laki suka perempuan wajar, sudah usianya memang. Tapi jangan sampai terlalu jauh. Sebatas suka juga tidak apa-apa. Itulah akibat pergaulan bebas. Misalkan hamil di luar nikah itu pacaran terlalu bebas. Misalkan setiap hari berdua, bonceng berdua, sampai tidurnya pun berdua, pulangnya bertiga. Iya. Setan. Anaknya betul. Lanjut yang kedua, ketergantungan obat-obatan. Sudah tahu ciri-cirinya obat-obatan tergantungan obat-obatan terlarang? Iya. Ciri fisiknya, badannya kurus. Pak kurus ya? Kurus, Pak. Nanti Pak kurus, nanti kalian menyangka Pak ketergantungan obat. Enggak ya. Badannya kurus. Matanya cekung kayak orang kurang tidur. Itulah ciri-cirinya. Masih banyak lah. Menurunnya tingkat kesehatan. Contohnya yang suka minum minuman keras, lambungnya, levernya rusak, tidak berfungsi dengan normal lagi. Merenggangnya hubungan keluarga, iyalah dampaknya. Kita melakukan hal-hal negatif, misalkan penyalahgunaan narkoba, otomatis keluarga kita tidak menerima lagi karena sudah melakukan hal-hal yang negatif, memalukan keluarga. Misalkan si Anjeli menjual narkoba, ya jelas lah bapaknya baru, anaknya siapa Anjeli itu? Anaknya si Anwar misalkan. Malu lah bapaknya, jelas nggak? Iya, kalau bisa jangan lakukan hal-hal yang negatif. Menurunnya prestasi belajar. Seperti kalian, turun tingkat belajarnya, turun tingkat intelijensinya. Yang biasanya tadi ranking 1 jadi ranking 1 dari belakang. Ya, berarti ranking terakhir. Jangan ya. Yang terakhir itu dalam agama berdosa. Ingat kalau berdosa itu ganjarannya apa? Suka melakukan dosa. Neraka, pinter. Lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah pencegahannya. Siapa yang membantu Pak membacakannya? Nah, oke, silakan yang belum. Silakan Cindy. Langkah-langkah pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Ya. 1. Memperbaiki cara pandang. Betul. 2. Menjaga keseimbangan pola hidup. Bagus. 3. Jujur pada diri sendiri. 4. Memperbaiki cara berkomunikasi. Ya. 5. Perlunya remaja berpikir untuk masa depan. 6. Menanamkan nilai ketimuran. 7. Mengurangi menonton televisi. Ya. 8. Banyak beraktivitas secara positif. 9. Sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Ya. 10. Menegakkan aturan hukum. Oke, yang pertama langkah-langkah pencegahannya yaitu memperbaiki cara pandang. Gimana Pak memperbaiki cara pandang? Harus bersifat positif, pikir positif, jangan pikir buruk terhadap orang lain. Bersifatlah positif. Yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup. Kata Pak tadi, jaga pola makan, pola tidur, pola belajarnya agar kalian mendapat keseimbangan pola hidup. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Kalau jujur itu pada diri sendiri itu apa tuh? Jujur kalau misalnya kita ingin melakukan hal-hal yang negatif, kalau bisa curhat pada orang tua. Bu, aku ini pengen ini, pengen itu. Ma, aku pengen ini, pengen itu. Kalau misalkan hal-hal negatif pasti dilarang oleh orang tua. Yang keempat, ada memperbaiki cara berkomunikasi. Yang tadinya kita ngomongnya sembarangan, tahu kan bahasa ini? Kita ngomong apa? Ngomong kotor, misalkan. Ngomong kotor jangan dilakukan. Stop. Yang kelima, perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Kalian harus punya cita. Fokus pada cita.
yang keenam, menanamkan nilai ketimuran. Pak, apa sih menanamkan nilai ketimuran itu? Kita tinggal di daerah yang berdaerah timuran, berada timuran, yaitu sopan santun terhadap orang tua, orang yang lebih tua. Kalau misalkan kita bersalaman dengan orang yang lebih tua, biasanya kita mencium tangan, lewat di depan orang yang lebih tua, membubuhkan badan. Iya, itu kita tandai sifat-sifat ketimuran, kesopanan. Jelas? Lanjut, nomor 7 ada mengurangi menonton televisi. Jadi hal-hal yang tidak penting kalian kurangi, contohnya menonton televisi, nonton gosip segala macam tinggalkan, nggak usah. Lebih baik kalian nonton ceramah agama. 8, banyak beraktivitas secara positif seperti berolahraga. Bagus. Yang 9, sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Nah, kalian dalam pelajaran ini kan sudah tahu pergaulan bebas itu tidak baik untuk kehidupan sehari-hari. Nanti di rumah, sama tetangga kalian informasikan pergaulan bebas itu tidak baik untuk kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dijauhi. Nomor 10, menegakkan aturan hukum. Bagus. Kalau misalkan ada di antara kalian, misalkan warga-warga sini atau orang lain melakukan kegiatan hal-hal yang melanggar hukum, melakukan kegiatan pergaulan bebas, ya harus ditindak tegas dengan cara menegakkan hukum. Narkoba masuk penjara. Yang mengkonsumsi direhabilitasi. Biar apa? Biar ada efek jerah dan kapok. Nah, habis. Terus selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Pak, bacakan ya tugas kelompok diskusi. Yang pertama, peserta didik dalam kelompoknya memaparkan hasil diskusi kepada kelompok lain mengenai materi bahaya pergaulan bebas. Yang kedua, peserta didik menerapkan sikap jujur, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, dan menghargai teman dalam memaparkan dampak dan perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Bagus. Oke, nanti Pak kasih waktu 10 menit, silakan kalian berdiskusi mengenai pergaulan bebas. Untuk kelompok apa ini? Kelompok B itu silakan berdiskusi mengenai dampak dan langkah-langkah pencegahannya. Langsung tempat duduknya diatur menghadap ke belakang. Iya, Sari menghadap ke belakang, jadi menghadap ke belakang sini duduknya. Nah, ini Nabila silakan boleh bergabung di sini. Pikir bergabung di sana dulu. Nah, takut ya. Kalian diskusikan. Kalau misal tidak tahu, silakan kenal bertanya sama Pak ya. Nanti Pak akan ada kelompok kalian. Silakan berdiskusi. Yang untuk kelompok A. Kelompok A itu mengenai ciri-ciri dan pengertian dari pergaulan bebas. Silakan diputar penduduknya ke belakang sini. Silakan sini dan ini gabung ke sana untuk melakukan diskusi. Silakan. Ciko. Nah, jangan berisik. Akan berdiskusi yang aktif. Oke, yang ini tadi mengenai dampak bahaya. Silakan. Tulis. Nanti kalau misal sudah, silakan dibaca ke depan hasilnya. Ini juga mengenai pengertian dan ciri-ciri dari penggunaan bahaya pergaulan bebas. Silakan. Sediakan 10 menit. Tunggu ya.
Tembak. Oke, baik. Cukup. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempat duduk ya. Monika. Monika. Ya Pak. Ya, terima kasih. Baiklah, setelah kalian melakukan diskusi bersama kelompoknya, silakan untuk nilai keterampilannya salah satu dari kelompok kalian mewakili untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok siapa yang bersedia? Saya Pak. Silakan, Flora, bacakan dengan keras ya hasil diskusi dari kelompok kalian ya. Yang lain bisa mendengarkan. Silakan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ras. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pergaulan bebas dan ciri-ciri pergaulan bebas. Pergaulan bebas menurut kelompok kami adalah menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat dan cenderung mengarah pada pergaulan yang bersifat negatif. Ciri-ciri pergaulan bebas: memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif, contohnya narkoba, tahu miras. 2. Melakukan pemborosan yang untuk membeli barang yang kurang penting atau tidak bermanfaat. 3. Menggunakan obat-obatan terlepas seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. 4. Mengonsumsi alkohol atau minuman keras. 5. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, malas-malasan. Demikianlah penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali mengenali. Bagus ya, tadi sudah disampaikan oleh Flora mengenai diskusi dari kelompoknya tentang pergaulan bebas dan ciri-ciri pergaulan bebas. Untuk kelompok B siapa yang bersedia? Silakan, Sari. Masih aja. Ya. Depan ya, kawan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok B akan membacakan diskusi dari kelompok kami mengenai dampak bahaya pergaulan bebas dan langkah-langkah pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Dampak bahaya pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan. 1. Seks bebas hamil di luar nikah. Lanjut. 2. Menjadi pencandu dan tergantungan obat terlarang, narkoba, serta minuman keras. Terus. 3. Dapat menurunkan kesehatan tubuh. 4. Bertambahnya angka kriminalitas dapat lingkungan sehari-hari. Ya. 5. Keras lagi, Sari. Dapat menurunkan prestasi pelajar. 6. Ya. Merengangnya hubungan dengan orang tua dan anggota keluarga. 6. Langkah-langkah pencegahan pergaulan bebas. 1. Memperbaiki cara pandang. 2. Menjaga keseimbangan pola hidup. Ya. 3. Bersikap jujur pada diri sendiri. 4. 4. Memperbaiki cara berkomunikasi. Ya. 5. Berpikir positif untuk menatap masa depan. 6. Menanamkan nilai kesopanan. 7. Mengurang aktivitas yang tidak penting. 8. Banyak melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. 9. Melakukan sosialisasi bahaya pergaulan bebas. 10.
kasih pada kelompok B yang telah menyampaikan hasil dari diskusi kelompok B. Terus selanjutnya dari materi yang telah disampaikan di depan tadi melalui video, melalui penayangan PowerPoint, masih adakah yang ingin bertanya mengenai materi tersebut? Silakan. Akbar, ya silakan Akbar. Mau bertanya apa? Apa saja Pak faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya pergaulan bebas? Oke, kata Akbar tadi apa saja penyebab faktor dari pergaulan bebas? Yang pertama Akbar itu ada keadaan keluarga yang tidak harmonis. Yang kedua itu ada lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif. Yang ketiga ada menjalin pertemanan yang salah, yang kurang baik. Yang keempat yaitu faktor ekonomi atau faktor uang. Ada lagi yang bertanya? Silakan angkat tangan yang bertanya. Pak, Silakan Andri. apa pengaruh dari seseorang yang kecanduan mengonsumsi obat-obatan terlarang dan narkoba? Nah, apa coba ciri-cirinya dari orang yang ketergantungan obat-obatan terlarang dan narkoba? Sudah menjelaskan tadi. Ciri-cirinya yang pertama, Ini dulu. iya badannya kurus, terus matanya cekung, kayak orang kurang tidur. Terus apa lagi? Fisiknya lemah. Iya, fisiknya lemah, badannya kurus, matanya cekung kayak orang kurang tidur. Baiklah, terus selanjutnya ya, kita akan mengerjakan soal 5 buah soal. Silakan kalian kerjakan. Pak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan, ini soalnya dari depan kalian. Silakan dikerjakan 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Ya. Silakan. G, 5 menit lagi. Ada di bukunya, silakan cari di bukunya juga ada. Kabupaten ya. Mungkin ada. Ini untuk nilai pengetahuan ya, silakan kerjakan. Kalau sudah nanti kita koreksi, sudah koreksi hasilnya dikumpulkan ya. Ya Pak.
Pak. Sudah? Nah, Oke, kalau sudah siapkan. Kalian pegang punya kalian masing-masing. Setelah itu kita akan koreksi. Baiklah, siapa yang mau membacakan soal dan jawaban nomor pertama? Silakan, Rai Delko bacakan. Berikan pendapatmu mengenai apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Ya. Pergaulan bebas adalah menjalani pertemanan secara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok Ya. di dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif, bahkan melakukan tindakan yang melanggar norma dan hukum. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Rai Delko. Silakan kalau betul kasih contoh. Nomor 2 siapa yang berani? Silakan Monica. Betul, dan ciri-ciri dari pergaulan bebas. Satu, memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan yang bersifat negatif seperti narkoba, miras dan lain-lain. Dua, Ya. menghamburkan unsur hal yang kurang penting dan tidak bermanfaat. Tiga, mengkonsumsi obat-obatan terlarang narkoba, kecanduan minuman beralkohol. Empat, menjadi pribadi yang emosian, tidak sabar, tidak percaya diri, gelisah, relawan pada orang tua, malas-malasan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Monica yuk. Kalau betul silakan conteng lagi. Nomor 3 siapa kanan? Silakan Fitria. Fakta remaja yang menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja. Satu, keadaan internal keluarga yang tidak harmonis. Dua, lingkungan tempat tinggal. Tiga, menjalui pertemanan yang kurang baik. Betul. Empat, faktor ekonomi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fitria. Betul jawabannya. Kalau betul kita kasih conteng. Nomor 4 siapa yang berani? Bantu Pak. Silakan Nabila. Apa dampak bahaya pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan? Satu, dapat menyebabkan hamil di luar nikah. Iya. Dua, menjadi ketergantungan obat-obatan terlarang narkoba. Iya. Tiga, menurunnya kesehatan tubuh. Empat, dapat menyebabkan hubungan keluarga menjadi renggang. Lima, dapat menurunkan prestasi belajar. Iya. Enam, merupakan perbuatan yang berdosa. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Nabila yuk. Kalau betul kasih conteng juga. Terakhir nomor 5 siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Putri ya. Oke Putri. Nomor 5, bagaimana langkah-langkah pencegahan Awas lagi. terhadap bahaya pergaulan bebas? Satu, taat dalam beribadah. Dua, menjaga pola hidup sehat. Tiga, berpikir positif tentang masa depan. Empat, menanamkan nilai-nilai ketimuran. Lima, memperbaiki cara berkomunikasi. Enam, mengurangi penggunaan perangkat gadget. Ya. Tujuh, beraktivitas secara positif. Delapan, mensosialisasikan bahaya pergaulan bebas. Ya. 9, menegakkan aturan hukum. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Betul semua ya, kalau misalnya betul silakan conteng. Setelah itu kumpulkan ke depan. Ya, Pak. Silakan dari belakang kumpulkan catatannya. Ya, satu orang aja yang kumpulnya. Ya, yang ini juga satu orang aja. Nanti lah kumpulkan, ambil di temannya. Bawa ke depan. Ini. Ya. Pak lihat juga hasilnya. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Pembelajaran kita sampai di sini ya. Sampai di sini untuk kegiatan penutup. Sebelum kita tutup, siapa yang mau memberikan hasil atau kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Siapa? Angkat tangan. Oke, silakan Cindy baca apa yang kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran pergaulan bebas
adalah pergaulan bebas merupakan aktivitas bersosialisasi dengan masyarakat, akan tetapi lebih mendekati kepada hal negatif seperti mengkonsumsi narkoba, minuman keras, mencuri, tidak menghormati orang tua, melakukan pemborosan uang, dan juga melakukan seks bebas atau hamil di luar nikah. Iya, tepuk tangan dulu untuk Cindy. Berarti Cindy setelah memperhatikan penjelasan dan telah disampaikan oleh Pak tadi di depan mengenai pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang negatif, menjurus ke pergaulan yang jelek seperti narkoba, ada juga seks bebas, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Baiklah, Pak akan menyampaikan hasil penilaian dari 5 soal yang kalian buat tadi. Untuk seluruhnya Pak lihat ya, sudah bagus, jawabannya sudah betul. Berarti kalian sudah memahami dari materi pergaulan bebas. Nilainya sudah di atas KKM, bagus sekali. Untuk Pak akan menyampaikan pembelajaran untuk minggu selanjutnya, yaitu untuk minggu selanjutnya keselamatan di jalan raya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya itu keselamatan di jalan raya. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, pagi ini, Pak juga mau mengingatkan kepada kalian untuk selalu menanamkan nilai-nilai kesopanan, disiplin, tetap santun, taat pada aturan, agar suatu saat kalian ke depan itu menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Setuju ya? Setuju. Oke, bagus sekali. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, yang memimpin doa tadi siapa? Saya, Pak. Iya, Deca, untuk bersedia memimpin doa kita sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Pada Deca dipersilakan. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak ucapkan pada anak-anak yang telah memperhatikan pembelajaran dari awal hingga